Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, yang seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, niscaya sungguh kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian. Tak lupa kepada para ulama tabi'in, ulama tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama yang ada di setiap masa hingga seterusnya, hingga akhir zaman kelak. Kata-kata kemuliaan kepada imam besar Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah, para pengurus masjid, gure-gure kamu yang naba tempatnya, seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada tanggal 1 Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung. Maka seyogyanya dan sepantasnya kita menyambut bulan istimewa dengan amalan-amalan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umat muslim waktu-waktu mulia. Dalam setahun ada bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dalam setiap Jumat ada hari Jumat. Maka waktu-waktu yang mulia itu mesti kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena apabila waktu yang mulia kita selewengkan, maka itu tandanya Allah telah marah kepada kita. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilati bi fadailil a'mal, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal dengan amalan yang baik pada waktu-waktu yang mulia. Wa idza maqatahu,
apabila Allah marah terhadap seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilati bisayil a'mal, niscaya Allah akan menjadikan hamba tersebut mengamalkan amalan-amalan yang jahat pada waktu-waktu yang baik. Malam Jumat, sunat baca Yasin, sunat baca Al-Kahfi. Tapi ada orang yang malam Jumat tidak salat, ada orang yang malam Jumat mencuri, ada orang yang malam Jumat berjudi, maka dosanya lebih besar. Bulan Sya'ban, bulan mulia, sunat berpuasa, tapi ada orang yang bermaksiat, maka dosanya lebih besar. Liyakuna, supaya adalah celaannya itu asyaddu, lebih besar. Lihat kihi hurmatal waktu, karena dia telah meruntuhkan kehormatan waktu. Walihirmanihi barakatal waktu, karena dia telah terhalang daripada kemuliaan waktu. Keberkatan waktu dia terhalang. Maka oleh karenanya marilah kita mengagungkan bulan mulia khususnya. Walau pada dasarnya semua bulan, semua waktu mesti kita beribadah. Tapi di waktu yang istimewa tentu ada persiapan yang istimewa. Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadis mengatakan, ma ra'aituhu fi syahrin, saya tidak melihat Rasulullah dalam satu bulan, aksara minhu siyaman fi Sya'ban, lebih banyak berpuasa sunatnya dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan seluruh bulan Rasulullah berpuasa sepanjang bulan. Namun bulan lain yang Rasulullah berpuasa sunat itulah bulan Sya'ban. Maka mari kita mendorong diri kita untuk berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban. Salah seorang sahabat, Usamah bin Zaid, bertanya kepada Rasulullah, mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam araka tasumu fi syahri minasyuhuri fi Sya'ban. Saya tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dari berbagai bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Akan letak bulan Sya'ban puasa sunat. Rasulullah menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak melalaikannya. Min Rajaba wa Ramadan, bulan Sya'ban terletak antara Rajab dan Ramadan. Jadi di tengah-tengah ada Sya'ban. Manusia banyak melalaikannya, lelalai urang bulan Sya'ban. Maka bak waktu yang lelalai urang inan mustajabah doa. Sebelum fajar menyingsin, inan mustajabah doa tengah urang tengut. Sebelum matahari terbenam, inan mustajabah doa tengah urang god lalai bak jalan, bak lapangan bola, bak kedai kopi, rak-rak maghrib. Tengah cot uro timang, rak-rak ilup itamang wateluhu, inan mustajabah doa tengah urang kadang-kadang tengut. Maka demikian juga bulan Sya'ban tengah lalai urang sunat berpuasa, mustajabah doa tengah lalai urang, na urang yang beribadah. Rasulullah melanjutkan, huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin.
Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan seru sekalian alam. Jadi dalam bulan Sya'ban diangkat amalan tahunan. Sebenarnya bukan hanya setahun sekali diangkat amalan. Setiap hari diangkat amalan. Amalan uro geangkat rugolo milup malam. Amalan malam geangkat rugolo milup itibi rugolo itibi mata uro. Setiap Jumat 7 uro siga uro Senin keangkat amalan, uro Kamis keangkat amalan. Maka Rasulullah bersabda, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya suka diangkat amalan saya dalam kondisi berpuasa. Jadi ketika gekalan amalan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang istimewa, nakado yang istimewa dalam keadaan berpuasa. Makanya dalam hadis lain disebutkan bahwa mengapa Rasulullah puasa Senin Kamis? Jawabannya juga sama. Uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya suka diangkat amalan saya dalam kondisi saya berpuasa. Maka apabila kita tidak sanggup seperti Rasulullah, maka lakukanlah semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah semampumu. Berpuasa sunatlah semampumu. Ayat ini menjadi penafsir daripada surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Sebenar-benar takwa. Tidak ada yang sanggup kecuali Rasulullah. Si habis-habis takwa. Maka gedepu oleh Allah tanya han sanggup 100%, han maksimal 100%. Maka dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Puasa Senin Kamis, kahana rutin benarlah tip-tip siga. Bulannya situn siga bulan Sya'ban kamu sapat bulan Sya'ban bulan mulia uro Senin uro mulia uro Kamis uro mulia tak lanjut uro Jumaat lem. Makanya adalah bukti ta'zim tanya terhadap perintah Allah. Tak agungkan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan Al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Seseorang itu biasanya akan mati di atas apa yang biasanya dia kerjakan ketika dia hidup. Beberapa hari yang lalu kita melihat salah seorang saudara kita sedang membaca Al-Quran, memperingati Isra Mi'raj, menghembuskan nafas terakhir ketika membaca Al-Quran. Seorang guru di sekolah. Jadi apapun profesi kita, Allah membuka peluang untuk husnul khatimah. Syaratnya adalah kita memperbaiki diri, menjadikan amalan baik sebagai adat kebiasaan. Biasa membaca Al-Quran, biasa salat, maka ada kemungkinan meninggal dalam kondisi baca Quran, meninggal dalam kondisi salat. Tapi sebaliknya, naudzubillah, apabila biasa melakukan maksiat, maka akan meninggal dalam kondisi maksiat. Banyak orang membagikan video-video CCTV orang meninggal sedang mabuk, orang meninggal sedang goyang-goyang. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Jangan menjadikan kebiasaan buruk terus berlanjut. Maka bulan Sya'ban menyongsong bulan Ramadan ini adalah momentum yang baik.
untuk bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Jangan teruskan kebiasaan yang buruk. Maka berpuasa adalah salah satu jalan peluang untuk membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Mengapa demikian? Rasulullah bersabda, likulli syai'in babun. Setiap sesuatu ada pintunya. Wa babul ibadati as-saumu. Pintu daripada ibadah adalah puasa. Artinya ketika kita ada berpuasa, maka peluang untuk melakukan ibadah lain lebih besar. Mengapa demikian? Karena Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri min ibni adama majrad dami, dia berjalan pada anak Adam pada tempat mengalirnya darah. Jadi syaitan dalam aliran darah tanya masing-masing. Rasulullah bersabda, fadayyiku majariya syaitan bil ju', maka sempitkanlah jalan aliran syaitan dengan lapar, dengan puasa. Maka ketika kita berpuasa dengan sebenarnya, puasa makan, puasa minum, puasa dari hubungan suami istri, puasa mata tidak melihat yang melalaikan, apalagi di HP dewasa ini, tidak mendengar yang melalaikan, tidak membaca yang melalaikan, tidak berbicara yang melalaikan. Puasa anggota tubuh, bila itu sanggup kita lakukan, maka setan semakin terjepit jalannya. Ketika setan semakin terjepit jalannya, maka hati kita semakin terang. Ketika hati kita terang bercahaya, maka keinginan-keinginan baik akan muncul. Muncullah keinginan salat jamaah, muncullah keinginan untuk baca Al-Quran, muncullah keinginan bersedekah, muncullah keinginan iktikaf. Mengapa keinginan itu selama ini sulit muncul? Karena dihalangi oleh setan. Setan bebas berkeliaran. Mengapa setan bebas berkeliaran? Karena kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa mata. Tidak menahan diri daripada melihat yang haram. Tidak berpuasa perut. Tidak berpuasa lidah. Tidak berpuasa tangan. Setan bebas berkeliaran. Maka berpuasalah agar terbuka peluang untuk berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-saumu nisfu sabri, puasa itu setengah sabar. Jadi sabar setengahnya puasa. Artinya ketika orang mampu berpuasa, maka dia sudah membuktikan ada setengah sabar pada dirinya. Karena sabar, habsun nafsi, menahan diri. Tetakalan makanan, tanya baju, tak sabar, nata putus. Tetakalan api, lalai, macam-macam tu, anak takalan tengah puasa. Tetanya begah yang anak get, anak begah karena puasa. Berarti karena sabar, Pak Urunyan. Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah iman. Artinya ketika orang sudah ada kesabaran dalam dirinya, maka ada setengah iman pada dia. Berarti orang yang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, sudah ada 1/4 iman. Karena setengah iman ada pada sabar, setengah sabar ada pada puasa. Berarti puasa 1/4 iman. Maka semakin sering berpuasa, semakin kuat keimanannya. Semakin kuat keimanannya, semakin kuat ibadahnya. Mengapa jamaah subuh tidak banyak orang? Karena banyak orang lemah iman. Seandainya semua orang kuat iman, sungguh jamaah subuh seperti jamaah Jumat. Karena orang lebih tergiur dengan tidur daripada bangun. Padahal Rasulullah menjanjikan, salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi han tertarik tanya, karena han ada, han terdorong, na selubung hijab oleh syaitan, oleh maksiat. Maka marilah kita menjauhi maksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bercahaya hati kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyambut bulan Ramadan di depan kita, karena bulan Sya'ban kata para ulama adalah karawatibil qabliyah li salah, seperti sunat rawatib qabliyah bagi salat. Sebelum salat fardu ada sunat rawatib. Untuk menyongsong salat fardu didahului oleh sunat rawatib qabliyah. Untuk menyongsong bulan Ramadan didahului oleh bulan Sya'ban. Tamrinan kata para ulama. Puasa di bulan Sya'ban adalah latihan. Maka seringlah berlatih, memohon kepada Allah agar memberi kesanggupan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.